Bangkitlah, jiwa yang pernah hancur, ini waktumu bersinar kembali. Tidak semua luka terlihat, tidak semua kehancuran terdengar. Ada jiwa-jiwa yang hancur dalam diam, tersenyum di luar namun runtuh di dalam. Jika kamu membaca ini, mungkin kamu adalah salah satunya, seseorang yang pernah jatuh begitu dalam hingga sulit mengenali siapa dirimu yang dulu. Namun dengarkan ini baik-baik, kamu belum selesai. Kisahmu belum berakhir. Kehancuran yang kamu alami bukanlah akhir dari segalanya. Ia hanyalah bagian dari proses yang lebih besar, proses yang membentukmu menjadi pribadi yang jauh lebih kuat, lebih bijak, dan lebih sadar akan makna hidup. Saat jiwa hancur, dunia terasa runtuh. Ada masa ketika semuanya terasa gelap. Harapan yang dulu terang kini redup. Hal-hal yang dulu membuatmu bahagia kini terasa hampa. Kamu mulai mempertanyakan banyak hal, tentang hidup, tentang dirimu, bahkan tentang tujuanmu ada di dunia ini. Rasa sakit itu nyata, entah karena kehilangan, kegagalan, pengkhianatan, atau kelelahan yang menumpuk tanpa henti. Jiwa yang hancur seringkali tidak tahu harus berpegangan pada apa. Kamu mungkin mencoba bertahan, tapi setiap langkah terasa berat. Dan yang paling menyakitkan, terkadang kamu merasa sendirian. Namun sebenarnya, di titik terendah itulah sesuatu mulai berubah, meski kamu belum menyadarinya. Kehancuran adalah awal kebangkitan. Banyak orang takut hancur. Padahal, tanpa kehancuran, tidak akan ada pembaruan. Seperti tanah yang harus dibajak sebelum ditanami, jiwa pun terkadang perlu dihancurkan, agar bisa tumbuh kembali dengan lebih kuat. Kehancuran memaksamu untuk berhenti, untuk melihat ke dalam, untuk menyadari bahwa ada hal-hal dalam hidupmu yang tidak lagi sejalan dengan siapa dirimu sebenarnya. Mungkin kamu terlalu lama hidup untuk orang lain. Mungkin kamu mengabaikan dirimu sendiri. Mungkin kamu menahan luka yang seharusnya sudah kamu lepaskan sejak lama. Kehancuran datang bukan untuk menghancurkanmu selamanya, tapi untuk membangunkanmu. Mengenal diri yang sebenarnya. Di balik rasa sakit, ada kesempatan besar, kesempatan untuk mengenal dirimu yang sesungguhnya. Bukan versi yang dibentuk oleh ekspektasi orang lain, tapi versi yang lahir dari kejujuran terdalam. Kamu mulai bertanya, apa yang sebenarnya aku inginkan? Siapa aku tanpa semua peran yang selama ini aku jalani? Apa yang membuatku benar-benar hidup? Pertanyaan-pertanyaan ini mungkin terasa menakutkan. Tapi justru di sanalah kunci kebangkitanmu. Karena saat kamu mulai mengenal dirimu, kamu mulai menemukan arah. Dan ketika kamu punya arah, kamu tidak lagi mudah goyah. Proses yang tidak instan. Bangkit bukan berarti langsung kuat. Bangkit bukan berarti tidak lagi merasa sakit. Justru, kebangkitan adalah proses yang penuh dengan naik turun. Ada hari di mana kamu merasa kuat. Ada hari di mana kamu ingin menyerah lagi. Dan itu normal. Jangan terburu-buru ingin sembuh. Jangan memaksakan dirimu untuk terlihat baik-baik saja. Biarkan proses itu berjalan. Biarkan dirimu merasakan setiap emosi yang datang. Karena penyembuhan yang sesungguhnya tidak terjadi dalam satu malam. Ia tumbuh perlahan, seperti luka yang akhirnya menutup dan meninggalkan bekas, bekas yang tidak lagi menyakitkan, tapi mengingatkan bahwa kamu pernah bertahan. Kamu lebih kuat dari yang kamu kira. Seringkali kita meremehkan diri sendiri. Kita merasa lemah hanya karena kita pernah jatuh. Padahal, fakta bahwa kamu masih di sini, masih bertahan, masih mencoba, adalah bukti bahwa kamu jauh lebih kuat dari yang kamu pikirkan. Kamu telah melewati hari-hari yang berat. Kamu telah bertahan di saat kamu ingin menyerah. Kamu telah tetap berjalan meski langkahmu terlatih. Dan itu bukan hal kecil. Itu adalah kekuatan. Mengubah luka menjadi kekuatan. Luka tidak harus menjadi beban selamanya. Ia bisa menjadi sumber kekuatan, jika kamu mau melihatnya dari sudut yang berbeda. Setiap luka mengajarkan sesuatu. Tentang batasan yang perlu kamu jaga. Tentang orang-orang yang layak kamu pertahankan. Tentang dirimu yang pantas untuk dicintai. Ketika kamu belajar dari lukamu, kamu tidak lagi menjadi korban. Kamu menjadi seseorang yang bertumbuh. Dan disitulah transformasi terjadi. Saatnya melepaskan. Salah satu langkah terpenting dalam kebangkitan adalah melepaskan. Melepaskan masa lalu yang menyakitkan. Melepaskan rasa bersalah. Melepaskan harapan yang tidak pernah terwujud. Melepaskan bukan berarti melupakan. Tapi menerima bahwa tidak semua hal harus kamu bawa ke masa depan. Tidak semua orang harus tetap ada dalam hidupmu. Tidak semua kenangan harus terus kamu ulang. Ada hal-hal yang memang harus selesai, agar kamu bisa melangkah dengan lebih ringan.
Membuka diri untuk cahaya baru. Setelah melewati kegelapan, kamu akan mulai melihat cahaya, perlahan, tapi pasti. Mungkin dalam bentuk hal-hal kecil. Senyuman yang kembali terasa tulus. Ketenangan yang datang tanpa alasan. Harapan yang tumbuh kembali. Di titik ini, kamu mulai sadar bahwa hidup tidak sepenuhnya gelap. Bahwa masih ada keindahan yang bisa kamu rasakan. Dan yang paling penting, kamu mulai percaya lagi, pada dirimu, pada hidup, dan pada kemungkinan yang ada. Menjadi versi baru dirimu, kamu tidak akan kembali menjadi dirimu yang dulu. Dan itu bukan hal yang buruk. Karena versi barumu adalah seseorang yang lebih kuat, lebih sadar, lebih menghargai diri sendiri. Kamu mungkin masih membawa bekas luka. Tapi bekas itu bukan lagi tanda kelemahan. Ia adalah simbol dari perjalananmu, bukti bahwa kamu pernah jatuh, dan kamu berhasil bangkit. Waktumu untuk bersinar. Sekarang, inilah saatnya. Saatnya untuk berdiri kembali. Saatnya untuk melangkah dengan keyakinan baru. Dunia mungkin belum melihat perubahanmu. Tapi kamu tahu, di dalam dirimu, ada sesuatu yang telah berubah. Dan itu cukup. Kamu tidak perlu menjadi sempurna untuk bersinar. Kamu hanya perlu menjadi dirimu sendiri, dengan segala kelebihan dan kekurangan yang kamu miliki. Karena cahaya sejati tidak datang dari kesempurnaan. Ia datang dari keberanian untuk tetap menjadi diri sendiri, meski pernah hancur. Pesan untuk jiwamu, jika kamu masih merasa lelah, tidak apa-apa. Jika kamu masih merasa ragu, tidak apa-apa. Yang penting, kamu tidak berhenti. Teruslah berjalan, meski pelan. Teruslah percaya, meski sedikit. Karena setiap langkah kecil yang kamu ambil, membawa kamu lebih dekat pada versi terbaik dirimu. Dan suatu hari nanti, kamu akan melihat ke belakang dan berkata, "Aku tidak menyangka aku bisa sejauh ini." Penutup, bangkitlah, jiwa yang pernah hancur. Ini bukan akhir dari ceritamu. Ini adalah awal dari bab baru, bab di mana kamu tidak lagi hidup dalam bayang-bayang masa lalu, tapi melangkah dengan penuh kesadaran dan kekuatan. Ingatlah, kamu tidak hancur untuk selamanya. Kamu hanya sedang dibentuk. Dan sekarang, saat kamu mulai percaya lagi, ada satu fase yang sangat halus dalam proses kebangkitan, fase ketika kamu mulai percaya lagi. Bukan percaya secara besar-besaran seperti dulu, bukan juga percaya tanpa luka. Tapi percaya dalam bentuk yang lebih tenang, lebih hati-hati, dan jauh lebih dalam. Kamu mulai percaya bahwa hidup tidak selalu melukai. Tidak semua orang akan menyakitimu. Dan yang paling penting, kamu bisa menjaga dirimu sendiri. Kepercayaan ini tidak datang tiba-tiba. Ia tumbuh dari pengalaman, dari jatuh yang berulang, dari air mata yang tak terhitung, dari malam-malam panjang yang hanya kamu lalui sendiri. Namun justru karena itu, kepercayaan barumu jauh lebih kuat. Ia tidak mudah runtuh. Ia tidak bergantung pada orang lain. Ia berdiri dari dalam dirimu sendiri. Dan disitulah kamu mulai benar-benar bangkit. Belajar mencintai diri sendiri. Lagi, salah satu hal yang paling sering hilang saat jiwa hancur adalah rasa cinta terhadap diri sendiri. Kamu mungkin pernah menyalahkan diri, merasa tidak cukup, atau bahkan merasa tidak pantas untuk bahagia. Tapi sekarang, perlahan kamu mulai belajar lagi. Belajar menerima dirimu apa adanya. Belajar memaafkan kesalahan masa lalu. Belajar bahwa kamu juga layak mendapatkan hal-hal baik. Mencintai diri sendiri bukan berarti menjadi egois. Justru itu adalah fondasi dari semua hubungan yang sehat. Karena ketika kamu mencintai dirimu, kamu tidak lagi mencari validasi dari luar secara berlebihan. Kamu tidak lagi bergantung pada orang lain untuk merasa berharga. Kamu tahu siapa dirimu, dan itu sudah cukup. Menyusun hidup yang baru. Setelah melewati kehancuran, kamu diberi kesempatan langka, kesempatan untuk memulai ulang. Kamu bisa memilih apa yang ingin kamu pertahankan, apa yang ingin kamu tinggalkan, dan siapa yang ingin kamu jadi ke depannya. Ini bukan hal kecil, ini adalah kekuatan besar. Kamu tidak harus kembali ke kehidupan lamamu. Kamu tidak harus menjadi orang yang sama seperti dulu. Kamu bebas menciptakan hidup yang benar-benar sesuai dengan dirimu sekarang. Mungkin kamu mulai dengan hal-hal sederhana. Mengubah kebiasaan kecil, menjaga jarak dari hal-hal yang melelahkan, memberi ruang untuk hal-hal yang membuatmu hidup. Sedikit demi sedikit, hidupmu akan berubah. Dan suatu hari nanti, kamu akan menyadari bahwa hidup yang kamu jalani sekarang adalah hasil dari keberanianmu untuk tidak menyerah. Menghadapi rasa takut yang tersisa,
Meski kamu sudah bangkit, bukan berarti semua rasa takut hilang. Akan selalu ada sisa-sisa ketakutan. Takut terluka lagi, takut gagal lagi, takut kehilangan lagi. Dan itu wajar. Namun perbedaannya sekarang adalah, kamu tidak lagi dikendalikan oleh rasa takut itu. Kamu belajar untuk tetap melangkah meski takut. Kamu belajar bahwa keberanian bukan berarti tidak takut, tapi tetap maju walau hati gemetar. Setiap kali kamu menghadapi ketakutanmu, kamu menjadi lebih kuat, lebih percaya diri, lebih siap menghadapi apapun yang datang. Tidak semua orang akan mengerti. Dalam perjalananmu bangkit, kamu mungkin akan menemukan bahwa tidak semua orang mengerti perubahanmu. Ada yang berkata kamu berubah. Ada yang merasa kamu berbeda. Ada yang bahkan menjauh karena mereka tidak lagi mengenalmu. Dan itu tidak apa-apa, karena kamu memang berubah. Kamu tidak lagi sama seperti dulu. Dan tidak semua orang ditakdirkan untuk berjalan bersamamu selamanya. Biarkan mereka pergi jika memang harus. Karena dalam setiap kehilangan, selalu ada ruang untuk hal-hal baru yang lebih selaras dengan dirimu sekarang. Menemukan makna dalam luka. Salah satu tanda bahwa kamu benar-benar bangkit adalah ketika kamu bisa melihat makna di balik luka yang pernah kamu alami. Kamu tidak lagi hanya melihat rasa sakitnya, tapi juga pelajarannya. Kamu mulai menyadari bahwa luka itu membuatmu lebih kuat. Kesedihan itu membuatmu lebih peka. Kehilangan itu membuatmu lebih menghargai. Dan tanpa kamu sadari, kamu menjadi seseorang yang lebih dalam, lebih bijak, lebih hidup. Luka yang dulu kamu benci, kini menjadi bagian dari cerita yang membentukmu. Dan kamu tidak lagi ingin menghapusnya. Menjadi cahaya untuk orang lain. Ketika kamu sudah melalui semua ini, ada satu hal luar biasa yang terjadi, kamu menjadi cahaya. Bukan karena kamu sempurna, tapi karena kamu pernah gelap, dan kamu berhasil keluar dari sana. Kamu mulai bisa menguatkan orang lain yang sedang jatuh, memberi harapan pada mereka yang kehilangan arah, menjadi bukti bahwa bangkit itu mungkin. Kadang, tanpa kamu sadari, kehadiranmu saja sudah cukup untuk membuat orang lain merasa tidak sendirian. Dan itu adalah bentuk kekuatan yang sangat indah. Menghargai proses, bukan hanya hasil. Dulu mungkin kamu fokus pada tujuan, pada hasil, pada pencapaian, tapi sekarang, kamu mulai memahami bahwa yang paling berharga adalah prosesnya. Setiap langkah kecil, setiap kemajuan yang nyaris tak terlihat, setiap hari di mana kamu memilih untuk tetap bertahan. Semua itu berarti, kamu tidak lagi terburu-buru, kamu tidak lagi membandingkan dirimu dengan orang lain. Kamu berjalan dengan ritmemu sendiri. Dan itu membuat perjalananmu jauh lebih damai. Saat kamu menemukan ketenangan, ada satu momen yang mungkin tidak akan pernah kamu lupakan, momen ketika kamu merasa tenang. Bukan karena semua masalah hilang, bukan karena hidup tiba-tiba sempurna, tapi karena kamu akhirnya berdamai dengan masa lalu, dengan dirimu sendiri, dengan hidup yang kamu jalani. Ketenangan ini tidak berisik, ia hadir dalam diam, dalam hal-hal sederhana, dalam napas yang terasa lebih ringan. Dan saat kamu merasakannya, kamu tahu, kamu sudah jauh melangkah. Kamu tidak pernah benar-benar sendirian. Mungkin dulu kamu merasa sendirian dalam penderitaanmu. Merasa tidak ada yang mengerti. Tidak ada yang peduli. Tapi sekarang kamu mulai menyadari bahwa ada orang-orang yang diam-diam peduli. Ada kekuatan dalam dirimu yang selalu menemani. Ada harapan yang tidak pernah benar-benar hilang. Dan yang paling penting, kamu selalu punya dirimu sendiri. Di saat semua terasa kosong, kamu tetap ada. Di saat semua menjauh, kamu tetap bertahan. Dan itu adalah kekuatan yang tidak bisa diremehkan. Hidup tidak harus sempurna untuk bahagia. Salah satu pelajaran terbesar dari kehancuran adalah ini, kebahagiaan tidak datang dari kesempurnaan. Hidup akan selalu memiliki masalah. Akan selalu ada tantangan. Akan selalu ada hal yang tidak sesuai harapan. Tapi di tengah semua itu, kamu tetap bisa bahagia. Bahagia dalam hal-hal kecil. Bahagia dalam momen sederhana. Bahagia dalam keberadaanmu sendiri. Dan kebahagiaan seperti ini jauh lebih nyata. Lebih dalam. Lebih bertahan lama. Terus melangkah, apapun yang terjadi. Perjalanan ini tidak akan selalu mudah. Akan ada hari-hari di mana kamu kembali merasa lelah. Kembali merasa rapuh. Namun ingat ini, kamu sudah pernah melewati yang lebih berat. Jadi apapun yang kamu hadapi ke depan, kamu punya kekuatan untuk menghadapinya. Jangan berhenti, jangan kembali menyerah. Teruslah melangkah,
meski pelan. Karena setiap langkah tetap membawa kamu maju. Sebuah janji untuk dirimu sendiri. Sekarang, buatlah sebuah janji. Janji untuk tidak lagi merendahkan dirimu sendiri. Tidak lagi mengabaikan perasaanmu. Tidak lagi bertahan di tempat yang menyakitkan. Janji untuk menjaga dirimu. Janji untuk menghargai dirimu. Janji untuk terus bertumbuh. Karena kamu pantas untuk hidup yang lebih baik. Penutup yang menguatkan. Bangkitlah, jiwa yang pernah hancur. Kamu telah melewati begitu banyak hal. Lebih dari yang orang lain tahu. Lebih dari yang bisa kamu jelaskan dengan kata-kata. Dan lihatlah dirimu sekarang. Kamu masih di sini. Kamu masih bertahan. Kamu masih mencoba. Dan itu sudah lebih dari cukup untuk membuktikan bahwa kamu kuat. Jangan ragu lagi. Jangan takut lagi. Melangkahlah dengan penuh keyakinan. Hiduplah dengan penuh kesadaran. Karena dunia ini masih membutuhkan cahaya yang kamu miliki. Dan sekarang, kamu bukan lagi jiwa yang hancur. Kamu adalah jiwa yang telah bangkit. Ketika kamu menemukan arti bertahan, ada satu kekuatan yang sering diremehkan, bertahan. Di dunia yang selalu memuja keberhasilan besar dan perubahan cepat, bertahan sering dianggap biasa saja. Padahal, tidak semua orang mampu bertahan saat hidup terasa runtuh. Bertahan saat hatimu lelah. Bertahan saat harapan terasa menjauh. Bertahan saat kamu bahkan tidak yakin kenapa kamu masih melanjutkan. Namun justru disitulah letak kekuatanmu yang sebenarnya. Bertahan bukan berarti kamu lemah. Bertahan adalah tanda bahwa di dalam dirimu ada sesuatu yang tidak mau padam, sebuah api kecil yang tetap menyala meski diterpa badai. Dan selama api itu masih ada, kamu tidak pernah benar-benar kalah. Menghargai diri yang pernah terluka. Seringkali kita ingin melupakan versi diri kita yang dulu, yang pernah menangis, yang pernah jatuh, yang pernah salah. Kita merasa malu, atau bahkan ingin menghapusnya dari ingatan. Tapi bagaimana jika justru versi itulah yang paling berjasa? Versi dirimu yang terluka adalah versi yang bertahan. Versi yang hancur adalah versi yang tidak menyerah. Versi yang rapuh adalah versi yang berani merasakan. Tanpa mereka, kamu tidak akan menjadi dirimu yang sekarang. Jadi, jangan benci masa lalumu. Rangkul dia, terima dia sebagai bagian dari perjalananmu. Karena kekuatanmu hari ini dibangun dari keberanianmu kemarin. Saat hidup mulai memberi ruang, akan ada fase di mana hidup terasa lebih lapang. Masalah tidak lagi datang bertubi-tubi seperti dulu. Kamu mulai memiliki ruang untuk bernapas. Di momen ini, banyak orang justru merasa aneh. Kenapa terasa tenang? Apakah ini hanya sementara? Apakah sesuatu yang buruk akan terjadi lagi? Itu wajar. Setelah lama hidup dalam tekanan, ketenangan bisa terasa asing. Namun kali ini, cobalah untuk tidak mencurigai kebahagiaan. Tidak semua ketenangan adalah jebakan. Tidak semua kebahagiaan akan diambil kembali. Belajarlah menikmati momen ini, tanpa rasa takut berlebihan, tanpa bayangan masa lalu yang terus menghantui. Karena kamu pantas merasakan damai. Menyadari bahwa kamu berharga, ada satu perubahan besar yang terjadi dalam dirimu, kamu mulai sadar bahwa kamu berharga. Bukan karena pencapaianmu, bukan karena penilaian orang lain, tapi karena kamu adalah dirimu. Kesadaran ini mengubah segalanya. Kamu tidak lagi mengejar pengakuan secara berlebihan. Kamu tidak lagi bertahan di tempat yang tidak menghargaimu. Kamu tidak lagi meragukan nilai dirimu sendiri. Kamu mulai memilih, dengan sadar, apa yang layak untuk kamu perjuangkan dan apa yang harus kamu lepaskan. Dan dari sinilah hidupmu mulai terasa lebih jujur. Menghadapi kenangan yang tiba-tiba kembali. Meski kamu sudah melangkah jauh, terkadang kenangan lama akan datang kembali. Tanpa diundang, tanpa peringatan. Sebuah lagu, sebuah tempat, sebuah momen kecil yang tiba-tiba mengingatkanmu pada masa lalu. Dan seketika, hatimu terasa sesak lagi. Tapi kali ini berbeda. Kamu tidak lagi tenggelam seperti dulu. Kamu hanya mengingat, bukan mengulang. Kamu merasakan, tapi tidak kehilangan kendali. Ini adalah tanda bahwa kamu sudah sembuh, bukan karena kamu lupa, tapi karena kamu tidak lagi terluka oleh ingatan itu. Biarkan kenangan datang dan pergi. Mereka hanyalah bagian dari cerita, bukan tempat tinggalmu. Membuka hati tanpa kehilangan diri. Salah satu tantangan terbesar setelah bangkit adalah membuka hati kembali. Percaya lagi, mencoba lagi, membiarkan seseorang masuk ke dalam hidupmu lagi. Itu tidak mudah, karena kamu tahu rasanya terluka. Kamu tahu bagaimana rasanya dikhianati, ditinggalkan,
atau tidak dihargai. Namun kamu juga tahu satu hal, hidup tidak berhenti hanya karena kamu pernah terluka. Kali ini, kamu membuka hati dengan cara yang berbeda. Bukan dengan kepolosan, tapi dengan kesadaran. Bukan dengan ketergantungan, tapi dengan keseimbangan. Kamu tetap memberi, tapi juga menjaga diri. Kamu tetap peduli, tapi tidak kehilangan batas. Dan itulah bentuk cinta yang jauh lebih sehat. Menemukan tujuan yang lebih dalam. Setelah melewati semua ini, kamu mulai merasakan sesuatu yang baru, tujuan. Bukan sekadar tujuan hidup dalam arti besar, tapi rasa bahwa hidupmu punya makna. Mungkin kamu mulai ingin membantu orang lain yang mengalami hal serupa, membagikan cerita dan pengalamanmu, menjalani hidup dengan lebih sadar dan penuh arti. Tujuan ini tidak harus besar atau terlihat oleh banyak orang. Yang penting, ia terasa benar di dalam hatimu. Dan ketika kamu hidup dengan tujuan, setiap langkah terasa lebih bermakna. Menjadi pribadi yang lebih tenang. Kamu mungkin menyadari bahwa sekarang kamu lebih tenang. Hal-hal yang dulu memicu emosimu, kini tidak lagi terlalu memengaruhi. Hal-hal yang dulu membuatmu gelisah, kini bisa kamu hadapi dengan lebih santai. Ini bukan karena kamu tidak peduli. Ini karena kamu sudah belajar memilih apa yang layak untuk kamu pikirkan. Ketenangan ini adalah hasil dari perjalanan panjangmu. Dari semua yang telah kamu lalui. Dari semua yang telah kamu pelajari. Dan ini adalah salah satu hadiah terindah dari kebangkitanmu. Tidak takut memulai lagi. Dulu mungkin kamu takut untuk memulai sesuatu yang baru. Takut gagal, takut salah, takut mengulang rasa sakit. Tapi sekarang, kamu mulai berani. Bukan karena kamu yakin semuanya akan berjalan lancar, tapi karena kamu tahu, jikapun kamu jatuh lagi, kamu bisa bangkit lagi. Keberanian ini tidak datang dari keyakinan bahwa hidup akan mudah, tapi dari keyakinan bahwa kamu cukup kuat untuk menghadapinya. Dan itu adalah bentuk keberanian yang paling nyata. Mengizinkan dirimu bahagia. Terkadang, setelah lama terluka, kita merasa bersalah untuk bahagia. Seolah-olah kita tidak pantas. Seolah-olah kita harus terus mengingat rasa sakit itu. Namun sekarang, saatnya kamu mengizinkan dirimu bahagia. Tanpa rasa bersalah. Tanpa rasa takut. Kamu tidak mengkhianati masa lalumu dengan menjadi bahagia. Justru kamu menghormatinya, dengan tidak membiarkan rasa sakit itu sia-sia. Bahagialah, dengan cara sederhana, dengan cara yang jujur, karena kamu telah melewati banyak hal untuk sampai di titik ini. Kamu adalah bukti nyata. Jika suatu hari kamu meragukan dirimu lagi, ingat ini. Kamu adalah bukti nyata bahwa seseorang bisa hancur dan tetap bangkit. Kamu adalah bukti bahwa luka tidak harus menjadi akhir. Kamu adalah bukti bahwa kekuatan bisa lahir dari kerapuhan. Dan mungkin, tanpa kamu sadari, seseorang di luar sana sedang melihatmu sebagai inspirasi. Bukan karena kamu sempurna, tapi karena kamu nyata. Melanjutkan hidup dengan kesadaran baru. Sekarang kamu tidak lagi hidup secara otomatis. Kamu hidup dengan kesadaran. Kamu sadar akan pilihanmu. Kamu sadar akan perasaanmu. Kamu sadar akan arah hidupmu. Dan kesadaran ini membuat setiap langkah terasa lebih berarti. Kamu tidak lagi hanya menjalani hidup. Kamu benar-benar menghidupi hidupmu. Saat kamu menjadi rumah untuk dirimu sendiri. Dulu mungkin kamu mencari kenyamanan di luar, pada orang lain, pada tempat, pada hal-hal yang tidak selalu bisa kamu kendalikan. Tapi sekarang, kamu mulai menemukan sesuatu yang lebih dalam, kamu menjadi rumah untuk dirimu sendiri. Tempat di mana kamu bisa kembali. Tempat di mana kamu merasa aman. Tempat di mana kamu diterima apa adanya. Dan ketika kamu sudah menjadi rumah bagi dirimu sendiri, kamu tidak lagi merasa kosong, meski sedang sendirian. Tidak lagi takut kehilangan. Salah satu ketakutan terbesar manusia adalah kehilangan. Namun setelah semua yang kamu lalui, kamu mulai memahami satu hal. Kehilangan memang menyakitkan, tapi tidak menghancurkanmu. Kamu pernah kehilangan, kamu pernah hancur. Dan kamu tetap di sini. Kesadaran ini membuatmu lebih berani menjalani hidup. Kamu tidak lagi terlalu menggenggam. Kamu tidak lagi terlalu takut. Kamu belajar untuk menikmati tanpa harus memiliki sepenuhnya. Dan itu adalah bentuk kebebasan. Pesan terakhir untuk jiwamu. Jika kamu membaca sampai di titik ini, berarti kamu sudah melalui perjalanan yang panjang, baik dalam tulisan ini, maupun dalam hidupmu sendiri. Dan sebelum kamu melangkah lebih jauh, dengarkan ini. Kamu tidak harus sempurna untuk layak. Kamu tidak harus kuat setiap saat untuk berharga.
Kamu tidak harus selalu tahu arah untuk tetap berjalan. Yang kamu butuhkan hanyalah satu hal, tidak menyerah pada dirimu sendiri. Penutup yang menyala, bangkitlah, jiwa yang pernah hancur. Bukan hanya untuk bertahan, tapi untuk hidup sepenuhnya. Kamu telah melewati gelap, kamu telah mengenal luka, kamu telah belajar tentang kehilangan. Dan sekarang, kamu mengenal kekuatan. Jangan kembali meragukan dirimu. Jangan kembali meremehkan perjalananmu. Karena kamu bukan lagi versi lama yang rapuh. Kamu adalah versi baru yang sadar, kuat, dan penuh cahaya. Teruslah berjalan, teruslah bertumbuh, teruslah bersinar. Karena dunia ini tidak hanya membutuhkan orang-orang yang kuat. Dunia ini membutuhkan jiwa-jiwa yang pernah hancur, lalu memilih untuk bangkit dan bersinar kembali.